Tuhan ada di depan dan boleh menerima sabda Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya menyapa saudara Salum. Ada sukacita? Amin. Baik saudara, beberapa hari ini hujan terus ya, tapi hari ini boleh kita tenang beribadah saudara. Itu satu berkat Tuhan juga saudara. Baik, kita nikmati firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 55 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Terima kasih Kristus, saya kembali mengajak kita bangkit berdiri supaya kita sungguh-sungguh baca firman Tuhan dan penghormatan kepada firman Tuhan. Saya mulai dari ayat yang pertama. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli. Dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Saya Tuhan semaya dengan bumi, berserulah padanya semaya ibadah. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah dia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Dia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Puji Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang suka mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Karena ini adalah surat daripada Yesaya. Kitab Yesaya dibagi dalam 3 bagian, saudara. Nabi Yesaya ini dipakai oleh Allah untuk mengingatkan bangsa Israel. Dari mulai sebelum pembuangan, dia sudah lihat bangsa itu jatuh, diberi peringatan. Itu ditulis dari pasal 1 sampai 39, menyatakan peringatan Yesaya. Jadi sebelum dihukum, melalui Nabi Yesaya Tuhan berbicara, kalau tidak kembali ke jalan Tuhan akan dibuang. Jadi pasal 1 sampai 39 disebut kitab Proto Yesaya. Dan setelah mereka terbuang, Yesaya juga diutus 70 tahun berbicara Nabi Yesaya. Dari pasal 40 sampai 55 disebut dengan Deutero Yesaya. Artinya suara Yesaya terus memberi peringatan. Kemudian setelah sampai kembali bangsa itu pulang, ada lagi surat
supaya mereka sungguh-sungguh begini Tuhan. Itu pasal 56 sampai 66 disebut Pitro Yesaya. Nah, kita sekarang melihat pasal 55, bagian terakhir daripada sebelum bangsa Israel itu pulang ke tanah Kanaan. Saudara, kalau kita membaca kitab Perjanjian Lama, kita tidak bisa bayangkan seperti yang sekarang. Jadi kita harus mundur sekian ribu tahun membayangkan apa yang terjadi pada saat itu, saudara. Nah, di pasal 55 ini judulnya disebut seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Jadi Tuhan berbicara mulai dengan mengajak. Kita lihat ayat yang pertama. Tuhan mengajak, Tuhan mengundang, ayo. Saudara, kita seperti Yesaya, dia berkata, ayo, hai semua orang. Kita sebagai anak Tuhan yang sudah tahu firman Tuhan, mari kita seperti Yesaya menghimbau orang, ayo untuk datang kepada Tuhan. Saudara, bangsa Israel, bangsa Yehuda di daerah Babilonia, memang Nabi Yeremia pernah mengingatkan, berdoalah bagi kesejahteraan kota di mana engkau tinggal, sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan bagimu. Itu seruan Nabi Yeremia kepada bangsa Israel yang terbuang. Mereka harus hidup di pembuangan, dan mereka jangan marah-marah karena sedang diproses. Ini versi Yeremia. Dia berkata, berdoalah bagi kesejahteraan kota di mana engkau tinggal, karena udah tinggalkan tanah yang suci itu, pergi ke tanah kafir. Bagaimana mereka hidup? Mereka juga harus berdoa supaya mereka bisa hidup. Dan memang bangsa yang terbuang itu namanya bangsa Peter, mereka rajin dan mereka menjadi orang yang diberkati di pembuangan. Ya, banyak sangat diberkati dan orang-orang pintar dipakai oleh kerajaan. Contohnya Daniel, itu Sadrak, Mesak, Abednego, orang-orang pintar Yahudi dipakai oleh raja kerajaan di sana jadi penasehat dan lain sebagainya. Jadi kata berdoa bagi kesejahteraan kota di mana berada itu memberkati bangsa Israel. Dan karena mereka memang pintar, saudara, mereka punya usaha. Nah, mereka banyak yang menjadi sibuk dengan berkat untuk materi, untuk jasmani mereka. Lama-kelamaan mereka mulai lupa Tuhan. Mereka mulai lupa tanah perjanjian, tanah Kanaan. Mereka sibuk mencari makan dan tidak pernah merasakan yang apa buat diri mereka. Mereka haus macam-macam, haus kekuasaan, haus ini itu. Padahal tujuan Tuhan membuang mereka adalah untuk memberi peringatan. Dan ketika mereka sibuk, mereka merasa lelah dan tidak merasa puas dengan apa yang mereka cari. Mereka tertekan walau memiliki materi. Ada banyak orang terkenal di dunia kaya raya dan tidak menikmati hidup. Ada seorang anak putri konglomerat kaya sekarang. Dia sangat kaya raya. Dan karena dia tidak merasakan jaminan kebahagiaan dalam hidupnya sebagai putri seorang konglomerat, saat dia bertemu dengan Tuhan, dia serahkan dirinya menjadi seorang biarawati, seorang gadis cantik kaya raya. Orang tua berharap meneruskan usaha, tapi dia memutuskan untuk menjadi seorang biarawati. Ada banyak contoh-contoh seperti itu, saudara. Jadi dalam ayat ini dikatakan, diajak oleh Yesaya, ayo hai semua orang yang haus. Dia melihat bahwa sebenarnya kebutuhan manusia bukan sekedar makan, minum, pakaian.
Sandang pangan bukan. Ada kerinduan di dalam yang tidak bisa diisi oleh harta, tapi hanya diisi oleh kehadiran Tuhan dalam hidup. Berapa lama kita bisa menikmati rumah mewah, hotel bintang 5 yang begitu lengkap? Berapa jam kita bisa di dalam? Kalau kita punya mobil yang lux, pesawat yang luar biasa, pesawat pribadi, berapa jam kita bisa ada di dalam? Kalau kita mampu membeli pakaian yang mahal, berapa jam kita bisa pakai? Harus di laundry juga. Kalau kita punya perhiasan banyak, berapa lama bisa menggantung di tubuh kita dan juga akan lepaskan? Berapa banyak yang bisa kita beli makanan yang paling enak? Kapasitas terbatas, dan kalau lebih kita bisa sakit. Jadi semua yang mereka cari tidak mendatangkan kepuasan. Nabi saya melihat perlu diingatkan orang yang merasa tidak pernah kenyang. Ayo semua orang yang haus. Banyak orang haus ini, haus kedudukan, haus harta, haus pujian. Ya, orang sekarang banyak haus pujian. Marilah dan minumlah air. Ini secara rohani, kalian butuh Tuhan. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang. Banyak orang capek untuk cari uang dan ternyata tidak bisa memuaskan. Ya, tidak bisa dengan uang semuanya kita beli, tidak bisa. Kalau udah sakit, habis uang, bukan bisa kembali menyembuhkan badan kita. Kalau udah pada rusak di dalam, biar uang kita miliaran mana bisa. Kita haus Tuhan. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, kenapa terus cari uang? Orang makin kaya makin haus uang, tak pernah habis-habis. Korupsi terus, udah banyak pun korupsi. Lupa rakyat, lupa orang, terus berusaha haus uang. Semua orang lakukan untuk mencari uang dan tidak pernah puas. Dan memang Alkitab katakan bahwa uang itu punya sayap. Dia tidak bisa bertahan di satu tempat. Pasti dia ingin terbang, apapun caranya. Karena dengan uang itu dia berbicara, pakai aku cepat, pakai aku. Udah dipakai kurang lagi, isi lagi, pakai aku. Jadi kalau itu yang mau kita cari dalam hidup ini, kita datang ke gereja bukan minta diberkati, karena itu otomatis Tuhan pelihara kalau kita sungguh-sungguh. Orang dunia banyak lebih kaya dari kita, nggak ke gereja. Jadi bukan itu yang kita cari, bukan juga hiburan, lebih bagus apa lagi hiburan? Musiknya, soundnya, akustiknya, semua. Bukan. Saudara, inilah hadir. Ada banyak jemaat sekian lama tidak bergereja. Ada lagi yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Dulu rajin. Gembala senang ada Ibu Arta ke depannya. Seperti itu. Bagaimana dengan ibu-ibu tua di sini? Yang terdahulu. Sudah lama tidak melihat Ibu Putri. Udah dibaptis tuh. Itu sebabnya waktu itu Bapak Kemar berpikir, apa ini ya? Apa yang kita cari dalam hidup ini nggak akan pernah berhenti. Hai semua orang yang haus, marilah kata Tuhan dan minumlah air. Yesus katakan air kehidupan. Ketika wanita Samaria di sumur itu timba air, kau minta air. Yang
kau timbang ini akan membuatmu haus lagi, tapi aku berikan air yang tidak pernah habis. Kalau datang sama Tuhan, tetap ingin Tuhan. Tapi kalau datang kepada dunia, air ditawarkan dunia, haus terus, gak pernah habis. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita tidak perlu yang aneh-aneh. Sebab Dia akan membawa kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Lanjut ayat ini, ayat 2. Mengapa, pertanyaan Tuhan, mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Saudara, setiap bulan kita ada menerima tubuh dan darah Kristus melalui roti dan anggur perjamuan kudus. Sebelum Tuhan Yesus berangkat, the last night, Dia mengundang the last supper, perjamuan malam, makan malam lewat malam. Jadi bukan dinner, supper. Tuhan undang makan. Ada anggur sukacita. Dan di surga juga demikian, Dia mengundang kita nanti sehidangan dengan Tuhan. Kita bisa merasakan sukacita menerima tubuh Kristus, menerima pengampunan melalui darahnya. Itu yang membuat kita sukacita, menerima pengampunan dan penyucian. Tapi banyak orang mencari sesuatu yang bukan roti, artinya tidak memberikan kehidupan. Mereka mencari nama dan lain harta-harta. Mereka tidak mencari roti. Artinya kebutuhan yang paling mendasar dalam hidup ini adalah kebutuhan akan Tuhan. Dia pemilik hidup ini. Pemilik hidup saudara bukan perusahaan di mana saudara bekerja. Bukan berbagai talenta keahlian, sebab itu akan lenyap. Saudara adalah lembu tanah dan kembali menjadi tanah. Dan saat itu saudara akan menghadap Sang Pencipta, Tuhan Yesus. Carilah yang bisa membawa kehidupan. Ya, coba kita lihat orang yang terus kejar minggu. Udah bagaimana? Coba kita pikir dulu, yang terus hari minggu, udah bagaimana? Udah berapa kilo masnya? Udah berapa hebat? Tengok anak-anak muda yang jarang beribadah. Udah terus apa yang dia dapat? Coba, udah apa yang dia dapat? Coba. Saudara, ayat 2 ini kembali saya bacakan. Mengapa kita pakai diri kita, tenaga, talenta kita ini? Kita pakai, ya, belanjakan uang, pakai tenaga kita ini untuk sesuatu yang bukan roti. Ini adalah kata-kata kiasan semuanya, kata-kata yang harus kita maknai, artinya membawa kehidupan. Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Dengarkanlah Tuhan, maka kita akan memakan yang baik. Dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sajian yang paling lezat adalah diri Tuhan itu dalam segala berkat yang daripada Dia. Ya. Ayat yang ketiga. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Ya, perlu kita perhatikan, dengar suara Tuhan, dengar khotbah. Itu inti kita beribadah.
Sebab ketika kita mendengar firman, keyakinan kita, keteguhan kita akan Tuhan dibangkitkan kembali. Sendirikanlah telingamu dan datanglah kepadaku, kata Tuhan. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Dengar firman Tuhan, kita akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian. Jadi dari diri Allah sendiri membuat perjanjian, bukan perjanjian bilateral. Kalau setuju, oke, kita bikin janji. Tidak, janji dari Tuhan itu sepihak dari dirinya. Aku akan. Kalau kamu nggak setuju terserah, tapi aku akan. Nah, kalau kita terima jadi sama Allah. Kalau kita tolak nggak dapat. Ya, perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang dijanjikan kepada Daud. Dan dari Daud ini bersifat nubuatan. Daud lahirnya Kristus Yesus, Kristus anak Daud. Ini perjanjian, siapa yang datang kepada Tuhan Yesus, dia akan mendapatkan kehidupan. Ini bersifat nubuat. Ayat 4, sesungguhnya aku telah menetapkan dia, Daud, dan selanjutnya digenapi dalam Yesus Kristus, menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja. Daud menjadi raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Kita lihat kerajaan Daud begitu luar biasa. Sesungguhnya ayat 6, ayat 5, sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa-bangsa yang tidak kau kenal. Kita dipakai oleh Tuhan membawa orang, membawa semua bangsa. Mulai peristiwa kamar loteng, datang orang banyak, ada bahasa roh dengan berbagai bahasa. Dengan berbagai bahasa itu orang dengar bahasa macam-macam tentang Tuhan. Orang diselamatkan. Dari situ mereka pergi bergerak dari Yerusalem, Samaria, Judea sampai ke Batam, sampai ke tempat ini untuk bisa kita mengenal Tuhan. Yang tidak kita kenal bisa menjadi kita kenal. Dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Ada turunan Israel kepada orang Kristen datang mencari Tuhan karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Israel tetap menjadi the leader dunia ini karena mereka sudah diproses, dipilih, tinggalkan Tuhan. Tuhan tegur buang untuk mengajar. Kadang-kadang Tuhan proses seperti itu. Curang-curang 70 tahun udah itu kembali. Dan saudara, sejauh-jauhnya orang Yahudi lari, tetap Tuhan panggil. Sejak bangsa negara Israel merdeka, terus datang balik. Terus makin banyak penduduknya. Semua mereka yang kaya raya di Amerika, di negeri-negeri lain dipanggil untuk datang. Dan dengan ilmunya yang luar biasa itu, tadinya dipakai di luar negeri, dipraktekkan di Israel. Balik. Dan sekarang juga daerah Golan harus diisi perumahan penduduk-penduduk yang akan datang dari berbagai negara. Mereka harus pulang ke tanahnya. Sebagaimana Tuhan dulu memanggil orang Israel pulang, memang terbuang dulu dan akhirnya harus pulang. Dan mereka harus menjadi pemimpin dunia ini sekarang. Ayat yang ke-6, karena begitu mereka tinggalkan Tuhan. Tadi dikatakan ayu, dan sekarang tadi dengar, kemudian carilah Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Nomor 1, jangan kelamaan ya, tidak datang sama Tuhan.
saudara, selalu ada kesempatan datang bergereja. Kita tidak tahu nyawa ini kapan melayang. Penyakit datang. Kita tidak tahu apakah kita sehat, apakah ya macam-macam. Tidak selamanya. Dan kalau terlalu lama, saudara, lama sekali, kita bisa lupa diri kita, lupa nama kita, lupa umur kita, lupa marga kita, lupa, semua lupa. Karena udah begitu jauh. Lupa ngomong. Dan ingat, saudara, kalau udah terlalu lama, Tuhan yang mengeraskan hati orang. Tidak ada lagi waktu mau balik. 1000 kali orang menginjil, tutup. Tuhan yang mengeraskan. Ya, kalau Tuhan sudah marah, keraskan. Dan kalau satu kali dia ingin balik, selalu gagal. Selalu gagal. Karena apa? Tuhan sudah tutup pintu. Jemaat yang berlama-lama tidak datang, saudara, firman ini pegang, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kita sudah lihat firman Tuhan minggu lalu, disinggung sedikit tentang 5 anak darah yang bodoh. Tidak selamanya bisa sampai terbuka pintu. Ada waktunya ditutup. Biar kita merengek minta-minta, tidak ada, sudah digembok. Sama seperti pesawat, kalau udah tutup, pesawat udah berterbang, tak ada lagi kesempatan dipanggil. Ada biasanya sekian menit, ada nomor sekian belum datang, itu dipanggil di bandara itu. Kepada yang nama ini supaya segera ini 3 kali dipanggil, tak juga datang. Karena ada yang 3 tutup. Begitulah Tuhan itu. Carilah Tuhan. Dalam perjanjian lama memang Tuhan itu ada di Bait Allah di Yerusalem, tidak di tempat yang lain. Dan mereka harus beribadah ke situ, ke tempat itu kiblat mereka. Itu sebabnya kalau mereka beribadah, walaupun mereka ada di Babilonia, mereka harus arahkan ke tanah Kanaan. Di sana ada Bait Allah. Kalaupun sudah runtuh, itu lokasinya di sana. Kiblat ke situ, saudara. Itu sebabnya pernah orang Ismaili berusaha rebut kiblat itu, sehingga dekat itu dinyatakan sebagai rumah ibadah mereka, hanya supaya nyerempet ke kiblatnya orang Israel. Dan sekarang menjadi persoalan juga itu. Tapi selanjutnya ketendang, pindah ke tempat yang lain. Itu sebabnya mereka harus cari Tuhan. Tidak ada tempat lain Tuhan. Tuhan orang Israel. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya. Jadi Tuhan mesti dicari pada zaman itu. Tapi zaman perjanjian baru tidak. Tuhan datang ke dunia melalui Bunda Maria. Rendahkan diri, itu kasihnya. Dan kalau itu pun orang tidak mau datang lewat saudara, kalau saudara disebut Kristen. Kalau dulu cari Tuhan, memang cari di mana ya, di mana beribadahnya. Sekarang Tuhan sudah datang. Tujuan kita adalah bukan lagi cari. Udah tahu kan gereja? Ada yang cari-cari? Tidak ada. Udah ada firman Tuhan Alkitab. Tinggal kita datang sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau dulu orang mencari-cari, cari. Ini sudah datang ke dunia. Begitu baiknya Tuhan itu. Dia rela menanggung semua derita buat kita. Jadi kalau dia sudah datang ke dunia ini dan kita tidak mau tahu betapa penghukuman itu bagi orang yang tidak percaya, luar biasa yang akan Tuhan berikan. Apa yang saudara cari tiap hari? 6 hari. Apa saudara cari? Pasti uang kan? Tapi jangan lupa hari Minggu. Puji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan lupa.
selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya, berdoalah, pujilah, sembahlah, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ada waktunya Tuhan tak mau dekat, udah muak. Selama ia dekat. Lanjut ayat 7. Baiklah orang fasik, baiklah orang jahat, meninggalkan jalannya. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya, semua trik-trik jahat tinggalkan. Baiklah dia kembali kepada Tuhan. Seruan pertobatan di dalam Yesus Kristus, maka dia Tuhan akan mengasihaninya. Kalau kita mau datang berseru, tinggalkan semua yang jahat, dia akan mengasihi kita, ya. Sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Itulah kebaikan Tuhan Yesus. Kalau dulu pengampunan itu dibayar, korban penghapus dosa, korban keselamatan, korban syukur, dan lain sebagainya. Terlalu banyak korban itu. Di dalam Yesus Kristus sempurna pengorbanan pengampunan dosa. Yang dia mau adalah selalu kita datang kepada dia. Selanjutnya, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancanganku, kata Tuhan. Dia mengingatkan ada rancangan Tuhan bagi orang Israel. Kenapa aku buang? Kenapa aku bikin masalah? Kenapa berliku-liku sampai 70 tahun? Kenapa bangsa Israel harus berputar-putar 40 tahun? Jarak Mesir dengan Israel itu tidak sampai tahunan, Bu. Kalau kita pergi ke Mesir ziarah, kita ke tempat pengungsian Maria, Yusuf, dan Yesus, ada kontrakan-kontrakan mereka. Rumah ini begitu hebat dulu ya. Yesus Kristus masih bayi di bawah Bunda Maria dan suaminya Yusuf, jalan kaki naik keledai dari Yerusalem Israel menuju Mesir. Begitu lelahnya mereka jalan kaki, enggak 40 tahun, enggak 40 tahun. Tapi kenapa bangsa Israel dari Mesir mau ke tanah Kanaan perjanjian 40 tahun berputar-putar? Jahat kali. Itulah rancangan Tuhan. Kayaknya kejam kali Tuhan ini. Tuhan, kenapa Tuhan izinkan aku dapat ini? Kenapa begini Tuhan, kenapa? Ingat rancangan Tuhan. Kadang-kadang melalui itu menegur kita. Ya, kita pikir kacau nih, kenapa begini? Oh, aku udah mulai begini, kenapa dapat ini? Saudara, berpikir semua yang Tuhan kasih itu akan langsung menjadi mulus. Tuhan lebih tahu kejahatan kita, sehingga dia tegur untuk pemurnian. Mereka protes, Tuhan kenapa lama kali 70 tahun? Kenapa kami menderita? Kenapa begini? Yang mereka ingat, ya, itulah firman tadi diingatkan. Jadi rancangan Tuhan itu jelas dikatakan. Coba lagi dari awal pasal 8 ini. Sebab rancanganku bukan rancanganmu. Amin Bapak Ibu. Jadi setiap kita pribadi, saya, saudara, satu-satu ada rancangan Tuhan tuh. Ada rancangan Tuhan bagi semua anak-anak kita. Bagi tadi worship leader, para singer, tim musik, semua ada rancangan. Dia berbicara kepada saudara. Saudara yang punya kesulitan apapun hubungan saudara, soal kuliah, soal kerja, soal merit, soal uang, apapun, pribadi-pribadi ada rancangan Tuhan. Sayang saudara tidak ikuti rancangan Tuhan itu, mau jalan sendiri, pasti buntu. Itu sebabnya perlu datang sama Tuhan, merendahkan diri.
Amin Bapak Ibu. Kalau enggak nanti kita berputar-putar, capek. Sehingga Tuhan katakan, rancanganku bukan rancanganmu. Kembali lagi, maaf saya. Kembali lagi ya. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Lanjut. Jalanmu bukanlah jalanku, kata Tuhan. Kita bikin ini Tuhan, tolonglah Tuhan kasih ini. Itu maumu bukan. Terus sebenarnya perlu berdoa. Enggak kita dikte Tuhan atur-atur. Tuhan pokoknya ini, pokoknya mesti si ini jadi istriku. Oh, kalau Tuhan bilang no, aku tahu jodoh. Nanti saudara berputar-putar di situ. Udah sampai 10 tahun ternyata capek, bukan itu. Banyak orang begitu loh. Kalau lihat di YouTube ya, ada kalimatnya begini. Lama aku pacaran sama dia, ujung-ujungnya sama dia. Waktu hadir dalam pernikahan itu dipeluk erat. Itulah rancangan orang. Baga ado hepengna. Sarjana musik. Ongak ngapi guru udah tua. Mesti dia. Cari di kaki Tuhan. Amin. Cari di kaki Tuhan. Saudara capek nanti berputar-putar. Ya, kadang-kadang kita terlalu angku ya. Tak level dia. Kamu kan besar jana. Aku punya ini. Enak aja nanti terima bersih. Kita bisnis atau mau menikah? Mau bisnis atau menikah? Jadi jangan sombongkan diri. Aku bete, bapakku hebat. Jangan. Amin Bapak Ibu. Enak aja. Jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Terus ada pujian, jalanmu tak terselangi. Amin. Mantap kita itu. Seperti tingginya langit dari bumi. Berapa jauhnya langit dengan bumi? Udah pernah kesana? Udah pernah ukur? Tapi Yesaya katakan seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku. Artinya kita nggak akan ngerti. Makanya mesti dekat sama dia. Nanti dia bisikan, itu jodoh. Amin. Itu kerjamu. Dari jalanmu dan rancanganku, dari rancanganmu. Saudara boleh rancang-rancang, bisa bikin planning, rencana. Salah nggak bikin rencana? Nggak salah. Tapi selaraskan dengan rancangan Tuhan. Cocok-cocokkan. Amin. Begitu diselaraskan. Selanjutnya, ya kita tadi sampai ayat 9. Seruan bagi kita untuk berbalik kepada Tuhan itu penting. Kalau enggak, Tuhan bisa menegur kita. Seringkali kita susah sebenarnya karena kita mulai lari daripada jalan Tuhan. Lukas 13. Lukas 13 ayat 2, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Tuhan Yesus didatangi. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar, mengadu kepada Tuhan, komplain. Kenapa ada masalah ini Tuhan? Kenapa orang itu dapat masalah ini Tuhan? Dikatakan demikian,
darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban. Jadi udah korban berdarah-darah dikorbankan lagi. Ayat yang kedua, Yesus menjawab, ngeri kali orang itu matinya, ya darahnya pun sampai dikorbankan begini-begini. Salah apa orang itu? Kenapa banyak masalah? Berdarah-darah. Yesus menjawab mereka, sang kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya. Ini tentang dosa ya, tentang besarnya dosa. Jadi Tuhan memberi teguran penghukuman pada waktu itu. Sang kamu lebih besar. Karena mereka mengalami nasib itu, ini soal kecelakaan itu mana lebih berat. Berarti dosanya lebih besar, Tuhan yang tahu. Tapi yang jelas Tuhan menegur melalui peristiwa. Tidak, kata Tuhan. Jangan salah menilai, aku tahu siapa yang bersalah. Aku tahu penghukuman. Tidak, kataku kepadamu, kata Tuhan. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, nggak mau berubah, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Semua bisa kena celaka untuk ingatkan kita. Atau sang kamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara di Siloam. Runtuh menara di dekat kolam Siloam itu. Mati orangnya. Orang masih berpikir, salah apa dia? Kok nasibnya sial kali pas ke situ runtuh. Lewat, mati. Kenapa mesti lewat situ? Banyak jalan lain. Jawab Yesus, ya, sang kamu tidak kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa cara demikian. Itu pentingnya kita takut Tuhan. Amin Bapak Ibu. Satu kali ada dosen teologi berkata kepada mahasiswa, mahasiswa umum, kebetulan dosen itu mengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen, mengajar agama dia. Jadi mahasiswa yang diajar karena pelajaran agama Kristen, semua orang Kristen. Dan mereka akan menjadi ahli hukum. Dia bilang begini, sampai sejauh mana saudara bisa berbohong? Kalau kalian berbohong untuk mendapatkan 100.000, siapa yang mau? Tanya ke mahasiswa Fakultas Hukum untuk mata kuliah agama. Diam mahasiswa hubungan ikhlas, gak ada yang mau, gak mau berbohong demi 100.000. Dinaikkan lagi untuk 5 juta. Sekali ngomong aja dapat 5 juta, bohong aja, hanya bohong. Kadang-kadang orang jadi saksi dusta di pengadilan itu di mana, dapat asal menang perkaranya. 5 juta bohong, mau? Enggak ada yang mau. 100 juta langsung dapat, detik itu aja, ngomong aja berbohong. Siapa mau? Banyak angkat tangan. Itu kan ngomong doang kok. 100 juta. Saudara, seringkali kita tidak konsisten mengiring Tuhan ini. Kita tawar-menawar. Nggak apa-apa kok ini. Tuhan mau kita berbalik kepada Tuhan, maka kita akan hidup. Yang ada pada kita ini tak selamanya ada. Cari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sebentar. Jangan tinggalkan Tuhan. Sekali Yesus, selama Yesus tadi pujian tadi ya, sebagai yang telah datang
untuk kita. Yang ku percaya Yesus saja, bukan yang lain. Kita harus datang sama Dia.